Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenal fitur-fitur pada software Autodesk Inventor. Adapun tujuan pembelajarannya ialah 1. Mahasiswa mampu men-setting unit. 2. Mahasiswa mampu mengenal fungsi-fungsi menu 2D dan 3D. 3. Mahasiswa mampu menjalankan perintah-perintah dari menu 2D dan 3D Inventor. Kali ini kita akan mengenal salah satu software CAD atau Computer Aided Design, yaitu Autodesk Inventor. Apa itu Autodesk Inventor? Autodesk Inventor adalah software 3 dimensi yang digunakan untuk menciptakan model digital dari berbagai jenis produk dan sistem. Tujuan utama dari Inventor adalah desain 3D, simulasi, dokumentasi, manajemen data yang memungkinkan tim kerja untuk mengelola versi berkas, mengkoordinasi perubahan, dan berkolaborasi secara lebih efisien. Kustomisasi Inventor dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengguna dapat membuat alat-alat dan fungsi tambahan menggunakan bahasa pemrograman atau mengintegrasikan perangkat lunak lain. Permodelan parametrik. Inventor menggunakan permodelan parametrik yang berarti perubahan dalam desain dapat dengan mudah direfleksikan di seluruh model tanpa perlu membuat perubahan manual yang panjang. Selanjutnya, visualisasi. Inventor memungkinkan pengguna untuk membuat visualisasi realistis dari produk mereka, termasuk animasi dan rendering. Selanjutnya, kita akan mengenal fitur-fitur yang ada di Inventor. Selanjutnya itu membuka Autodesk Inventor sendiri, klik 2 kali di sini atau bisa di search di Windows search yaitu Inventor. Ini ya. Oke. Sebelum memulai, pertama-tama kita buat project, klik file, new, project, kita pilih new single user project. Nah, di sini kita buat nama projectnya misal Chandra. Fungsi dari file project ini adalah untuk memanajemen folder. Misal, kita akan membuat assembly. Nah, di assembly itu akan terdapat banyak part ya, banyak file part. Agar kita mudah untuk membuka dan save-nya, kita gunakan project file. Dan untuk membukanya kembali itu tinggal kita buka project file yang sudah kita buat ini. Nah, selanjutnya di sini setelah kita buat nama project workspace folder ini, kita pilih. Misal saya save di dokumen. Oke. Nah, nanti akan tersimpan file project ini di dokumen. Kita next. Finish. Oke, nah selanjutnya adalah kita membuat new file. Klik di file, ya, terus ke new, atau kalian juga bisa pencet tombol shortcut dari keyboard yaitu Ctrl+N. Muncul menu seperti ini, pop-up seperti ini. Di sini menu-menunya itu pertama yang di atas ini ada part. Part itu untuk membuat suatu part dari apa yang akan kita buat. Terus di bawahnya ada assembly. Assembly adalah menyatukan part-part yang kita buat. Terus di bawah sekali ada drawing. Drawing ini buat satu drafting atau dimensi-dimensi ukuran dari part dan assembly yang kita buat. Selanjutnya kita akan membuat part. Pastikan di sini kita menggunakan metrik dan milimeter. Nah, untuk awalan membuat desain 3 dimensi di Inventor itu pertama-tama kita membuat 2 dimensi sketchnya terlebih dahulu. Klik di sini, terus kita pilih plane. Terserah kalian ingin nyamannya plane di mana. Klik plane yang ingin dipakai, terus line sesuai namanya, yaitu line membuat garis sesuai ukuran yang kita inginkan. Garis lurus seperti ini. Oke, selanjutnya ada spline. Spline ini untuk membuat kontur yang melengkung menuruti garis titik-titik yang kita tentukan.
dan masih banyak lagi di sini. Terus circle. Circle itu untuk membuat lingkaran seperti ini. Ini namanya circle center point. Circle center point ini membuat lingkaran yang dimulai dari center point. Center pointnya lingkaran ini ya. Oke, selanjutnya ada circle tangent. Circle tangent ini berfungsi ketika kita membuat ada line seperti ini atau membuat line seperti ini. Nah, kita menggunakan circle tangent, klik line sini. Oh sorry, satu line lagi. Oke, kita membuat circle menggunakan circle tangent, klik yang sini. Nanti lingkarannya akan tangent dengan garis yang sudah kita buat menggunakan line tadi. Selanjutnya itu ada arch. Arch itu membuat lingkaran sama. Ketika kita memiliki satu garis lurus seperti ini, kita bisa membuat arch dengan 3 poin. Pertama klik di sini, dua klik di sini, terus kita tentukan berapa radius untuk arch yang ingin kita buat. Oke, selanjutnya ada arch tangent. Arch tangent ini memungkinkan kita untuk membuat arch yang tangent dengan garis seperti pada circle tangent ini tadi. Oke, selanjutnya ada rectangle. Ini kita hapus dulu. Rectangle ini adalah fitur untuk membuat line juga, tapi berbentuk kotak seperti ini. Ini rectangle sendiri itu ada berbagai macam fitur, yaitu rectangle 2 point yang kita pakai tadi dari ujung sudut sini ke ujung sudut sini. Terus rectangle 3 point itu dari kita bikin 3 poin seperti ini. Terus rectangle 2 point center itu misal kita ingin membuat nih di tengah-tengah sini, tengah-tengah atau di sini deh, di sudut sini kita membuat rectangle dari tengah sini. Oke. Selanjutnya ada rectangle 3 point center. Kita membuat rectangle yang 3 point, tetapi kita membuatnya dari center. Kalau tadi kan dari ujung, ini bedanya buat dari center. Oke. Terus ada slot. Slot ini untuk membuat profil yang berbentuk slot, yang bisa kita atur radiusnya dan juga besar dari slotnya. Contohnya seperti ini. Kita ingin membuat slot seperti ini. Kita menggunakan dimension. Sini itu 9, kita buat menjadi 5. Seperti itu. Selanjutnya ada slot, ini sama, bedanya ya ini overall ini dari center point, fungsinya sama dengan center to center. Slot 3 point arch ini untuk membuat slot yang melengkung seperti ini misalnya. Oke. Selanjutnya di sini ada polygon. Polygon itu memiliki fungsi untuk membuat polygon, yaitu yang bisa kita tentukan sisi-sisinya untuk berapa sisi. Misalnya kita di sini ingin membuat 8 sisi, kita klik di sini 8, terus kita buat di sini, klik center pointnya, kita buat. Ya. Selanjutnya di sini ada fillet. Fillet ini berfungsi untuk membuat sudut-sudut yang tajam menjadi lengkungan, memiliki lengkungan, yaitu contohnya seperti ini. Kita buat kotak di sini, terus di fillet masukkan radius yang diinginkan. Di sini misalnya ini udah ada radius 2, kita klik di sini, klik di sini. Oke. Dia akan membuat radius. Sekali lagi klik di sini, terus klik garis sebelah sini. Oke. Seperti itu. Selanjutnya ada chamfer. Chamfer ini sama seperti fillet, tetapi dia
lurus dan memiliki derajat. Misalnya kita ingin distance-nya sama dari sini ke sini itu 2 mili, kita klik temper yang paling atas, kita klik. Nanti dia akan mendatar 2 mili, X-nya 2 mili, Y-nya 2 mili. Misal ingin membuat beda-beda distance, ini juga bisa. Misalnya distance satunya 1 mili. Klik yang ini akan menjadi 1 mili, ini akan menjadi 2 mili ke bawah. Selanjutnya itu ada distance angle. Itu membuat berapa derajat yang kita inginkan. Chamfernya ada derajatnya gitu. Angle-nya misalnya di sini kita isi 30. Udah, dia akan membuat 30 derajat. Gitu. Oke, selanjutnya itu ada teks. Fitur ini untuk membuat teks. Misal nih, kita akan membuat teks Unsri. Oke, sini kita pilih fontnya. Sebagai contoh, kita menggunakan Tahoma. Sini untuk ketinggian dari fontnya yaitu 3,05 mm. Kita klik OK. Udah jadi. Oke. Selanjutnya itu poin. Di sini untuk membuat poin, misal kita ingin membuat lubang dari hole, menggunakan fitur hole nanti di 3 dimensi, kita membutuhkan poin ini. Oke, selanjutnya project geometry. Project geometry ini belum kita gunakan karena kan ini untuk membuat dari 3D kita buat menjadi sketch 2 dimensi. Contohnya seperti ini. Kita buat rectangle sini. Oke. Rectangle lagi di sini. Oke. Oke. Kita extrude yang profile ini misal 5 mili. Terus kita select yang profile yang ini itu 10 mili. Oke. Nah, kita rubah pandangannya ke front. Terus kita buat 2 di sketch di sini, klik plane-nya, terus menggunakan project geometry. Oke. Dia akan menjadi line menuruti dari objek yang kita pilih. Selanjutnya itu ada fitur move. Move ini untuk memindahkan profil yang kita buat. Caranya klik move, kita select yang mana yang ingin kita pindah, terus kita select base point-nya. Contohnya di sini, di atas sini. Oke, dia akan pindah. Selanjutnya ada fitur copy, sama seperti move, tetapi kita itu mengcopy dari garis yang kita buat ini. Nah, seperti ini. Kita select garis ini, terus base point-nya kita pilih. Oke, kita akan mengcopy-nya. Oke, dia akan menjadi tercopy seperti ini. Terus itu rotate adalah untuk memutar dari garis yang sudah kita buat tadi. Contohnya seperti ini, kita klik rotate, kita pilih garis, select garis, terus center point yang kita pilih, misalnya ini, yes, oke. Dia akan berputar arah, jadi mendatar seperti ini. Oke. Selanjutnya itu trim. Trim ini fungsinya untuk memotong. Misal kita ada garis seperti ini, terus garis potongan seperti ini nih. Potongan seperti ini. Banyak kasus yang berpotongan seperti ini, misalnya kita membuat garisnya kelebihan gitu. Kita tinggal trim, kita select garis yang tidak digunakan, dia akan hilang. Oke, extend. Extend ini fungsinya untuk membuat garis. Contohnya seperti ini, kita buat garis seperti ini. Oke. Ini garisnya akan, misal kita ingin
menyambung garis ini sampai ke profil yang baru kita buat tadi. Itu menggunakan fitur extend. Tinggal kita klik garis yang ini kita panjangkan, dia akan terextend sampai sudut yang bersinggungan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke fitur split. Split ini untuk memotong. Misal kita memiliki garis seperti ini, kita bisa split garis kita, dia akan terpisah satu garis dengan garis ini. Oke. Selanjutnya itu fitur scale. Scale ini untuk membuat ini profil yang kita buat menjadi di upscale atau di downscale. Contohnya seperti ini. Angle-nya kita buat 3x3. Oke. Terus kita buat scale. Kita select semua misalnya. Terus kita buat base point. Nih, kita akan membuat dia skalanya berapa, scale faktornya berapa. Misal kita buat 0,5, berarti dia akan di skala setengahnya, yaitu 1,5 dari 3 tadi. Oke, selanjutnya itu ada fitur stretch. Stretch ini misal kita memiliki kotak seperti ini. Jika kita stretch itu akan membuat garisnya menjadi bisa kita geser seperti ini. Selanjutnya fitur offset. Fitur offset ini untuk mengoffset satu profil yang kita buat. Contohnya di sini kita memiliki rectangle atau kotak seperti ini, ingin kita offset ukurannya luar, misal luar sebanyak berapa mili gitu, atau ke dalam deh. Dalam misalnya 1 mili. Kita bisa mau offsetnya 1 mili ke dalam. Atau juga offset ini bisa untuk profil-profil yang lain sesuai yang kita inginkan. Oke. Selanjutnya itu ada fitur rectangular. Rectangular ini misal kita memiliki satu lingkaran nih. Kita bikin rectangle dulu di sini. Terus kita buat rectangular. Pilih direction 1. Pilih direction 2. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya itu ada circular. Circular ini misal kita punya lingkaran di ujung sudut sini, yang kita buat circularnya, patternnya, yaitu di circular, kita klik geometrinya, aksisnya itu yaitu titik di mana dari lingkaran ini. Misalnya titiknya di sini. Nanti dia muncul banyak lingkaran. Jadi kita tidak perlu satu-satu untuk membuat lingkarnya, itu membuang-buang waktu ya. Selanjutnya ada mirror. Mirror ini kita membutuhkan satu line atau garis bantu seperti ini misalnya. Sesuai dengan namanya yaitu mirror, dia akan memirror dari profil yang kita atau geometri yang kita buat ini. Kita select, kita pilih mirror line, dia akan memirror ke sini sesuai dengan center line tadi. Oke. Selanjutnya itu di dimension. Dimension ini untuk mengubah ukuran dari lingkaran atau geometri apa saja yang kita buat. Misal di sini garisnya itu 17,67 mili, kita ingin ubah menjadi 20, kita ubah 20 di sini. Maka garisnya akan berubah menjadi panjangnya 20. Misal di sini lingkarannya misalnya diameter 3,534 menjadi 5 misalnya. Langsung berubah.
Selanjutnya itu di sini ada dimension banyak, di sini smart dimension, di sini juga ada perpendicular dimension dan lain-lain. Selanjutnya di constraint selanjutnya itu tangent. Misalnya kita ingin membuat lingkaran ini menyentuh ke garis yang kita buat ini. Tinggal kita klik lingkaran ini, terus kita buat klik kemana yang ingin ditangentkan. Misalnya garis ini, nanti dia akan tangent ke sini. Dan sebelah sini juga, karena kan di mirror, jadi dia menjadi satu kesatuan. Nanti dia juga ikut constraint ke sini. Misal lagi nih, circle, kita ada rectangle. Oke, misal ini kita ingin tangentkan ke sini, dan juga samping sini kita ingin tangentkan ke sini. Itu dengan constraint tangent tadi, klik di sini, klik geometri lingkarannya, klik lagi di sini, terus klik di sini, klik juga di sini. Kita klik lingkarannya, kita klik ke bagian sini, terus kita klik lingkaran lagi, kita klik sini. Oke, dia akan tangent sesuai dengan yang kita pilih ya. Oke, selanjutnya itu ada fitur perpendicular constraint. Itu misal kita membuat profilnya miring seperti ini. Nah, jika ingin kita luruskan itu menggunakan perpendicular. Perpendicular artinya tegak lurus. Tuh, seperti ini. Nanti dia ini membuat sudut 90 derajat. Oke. Mungkin itu saja untuk pengenalan Inventor kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.